Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan menghadap hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Hari ini Tuhan menghadapkan kita kepada berbagai larangan dalam hidup ini, mulai dari kebohongan hingga korupsi. Tuhan tidak menginginkan perbuatan kita bertentangan dengan firman-Nya dengan menghalalkan segala cara demi kepuasan jasmani kita. Namun kita diminta untuk hidup kudus dengan berjalan di bawah terang firman-Nya. Sebab Allah berkata, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis, dengan mengangkat tema melawan suap dan korupsi. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum ibadah, mari kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersukacita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi Allah Bapa Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat sampai menyusahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh, agar kami membuka hati kami untuk
membuahkan kekudusan, keadilan, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan sebagai episode dalam ibadah kita minggu pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Kisah Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengamani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab orang itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menunggu suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam satu minggu ini yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan memohon pengampunannya. Ini kita mulai. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolonglah kasihanilah kami, rendah hati dan pikiran kami, agar dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang terti. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah yang hebat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dipuji. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menghinakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi meningkatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran 23 ayat 1 dan sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria demikian.
Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat dengkul musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan bintang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat utama orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai dunia pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan dimanapun berada, yang berada di dalam gereja maupun berada di rumah kediaman masing-masing yang saat ini sedang mengikuti kebaktian, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudari dan anak-anak kami sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengingat untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terang tema kita melawan suap dan korupsi. Tapi kalau kita membaca dari Alkitab kita yang dituliskan oleh LAI, yang kita baca dari Keluaran 23 dengan di bawah perikop peraturan tentang hak-hak manusia. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema kita lebih kepada suap dan korupsi, ya. Melawan suap dan korupsi itu lebih ditekankan yang di ayat ke-8. Tapi kalau kita membaca kembali keseluruhan ini, perikop ini, maka di dalamnya kita menemukan sekali banyak aturan kehidupan. Yang pertama kalau kita baca tadi berarti yang dilarang adalah berbohong, ya. Yang kemudian adalah turut melakukan kejahatan, hampir sama ya, menjadi saksi dusta. Membelokkan hukum, itu kan berbohong juga. Yang ketiga adalah, ini menarik, kalau berapa kali dalam Alkitab kita membaca bagaimana di dalam Alkitab, di dalam pelayanan Yesus sangat berpihak kepada orang miskin, seolah kalau sudah di dalam keadaan miskin, maka itu adalah orang yang harus serta-merta ditolong, diperhatikan. Tetapi bukan berarti ketika kemiskinan itu dipakai menjadi jalan kebenaran, itu kita legalkan. Maka dikatakan di ayat 3, jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Artinya, jangan lihat status ekonominya ketika dia berperkara, lihat bagaimana orangnya. Dia benar tidak? Miskin pun ya, kalau dia tidak benar dalam berperkara, ya dia salah. Jadi ada sudut keadilan di sini ya, yang dibicarakan. Dan kalau kita baca di ayat 4, dikatakan sampai di ayat 5 itu adalah tentang bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang kita tidak sukai, tetapi ketika pun dia memiliki beban, ketika
dari pencobaan. Yang kedelapan itulah tema kita, suap. Janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tekanan tema kita pada khotbah pada minggu hari ini tentang suap dan korupsi. Saya yakin ini bukanlah sesuatu yang asing bagi telinga kita, ya, yang hidup di Indonesia ini dengan kata suap dan korupsi. Malah dulu awal-awal reformasi kita sering mendengar KKN, korupsi, nepotisme. Itu menjadi sesuatu yang sangat familiar karena seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari bangsa ini. Ya, bagian dari bangsa ini, seolah-olah itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang memang terdapat di mana-mana. Nah, ini kan merupakan hal yang sedikit ironis, ya, atau ironis memang, bahwa ketika di Indonesia kita mengagung-agungkan keberagamaan, bahwa terdapat berbagai macam keberagamaan, dan kita orang Indonesia adalah orang-orang yang sangat anti ketika mendengar seseorang itu tidak beragama. Tetapi mirisnya, di tengah-tengah kefanatikan beragama, kita bisa mendengar dakwahnya dibanding dengan negara komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan seperti Cina misalnya. Posisi kita jauh di atas negara-negara komunis untuk rekod negara yang paling besar korupsi. Ini kan ironis, ya. Kita mengaku kita adalah orang-orang beragama, tetapi korupsi jalan juga, ya. Bertuhan juga, korupsi juga. Nah, ini kan ironis sekali. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Suap dan korupsi. Sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, bolak-balik ini dilarang, ya, dilarang. Tetapi bagaimana saat ini kita melihat sepertinya ini sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Indonesia, mungkin juga umat Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Pernah satu kali seorang ibu yang anaknya baru masuk polisi, ya, saya pikir nggak rahasia umum, ya. Anaknya masuk polisi, dan kemudian tepat pada tema pada hari itu berkaitan dengan jangan melakukan suap dan yang lainnya. Dan apa yang mau dikorbankan itu kan? Nah, ketika pengakuan kita berkorban, pulang dari ibadah itu marah sampai ke telinga saya bahwasanya Torsomonido Jamina iman yang bagi. Memangnya siapa lagi di Indonesia ini yang kalau nggak mau masuk ke dalam pemerintahan itu nggak nyobok? Pas memangnya cuma anak saya, gitu kan? Memangnya cuma anak saya yang ini yang nyobok mau masuk polisi? Semua rata-rata, dan akhirnya nggak boleh jalan karena dianggap dipermalukan di dalam peribadahan. Nah, ini kan kita menjadi bingung. Kalau gitu kita mau khotbah apa? Padahal ini adalah yang nyata-nyata. Jadi seolah mengatakan ini sudah lumrah dan dimaklumi keadaan ini. Malah kalau dilihat sekarang di Indonesia ini, kalau ada orang yang mau idealis, itu adalah orang yang menjadi sasaran cibiran. Disebut sok idealis, sok bertuhan, sok suci, dan sok-sok yang lain. Ya, ada juga seorang rekan pendeta, tetapi masuk ke dalam dosen, ya, dosen di salah satu universitas atau sekolah tinggi negeri, bidang teologi juga, berarti PNS. Kemudian dia sudah diinformasikan begitu bahwasannya ini nanti kita kasih sedikit pelicin lah
orang-orang administrasi di pusat supaya lancarlah berkas-berkas. Rekan ini bilang dia tidak mau. Ada berapa? Anggaplah 10 di antara mereka, dia sendiri yang nggak mau. Dia bilang saya tidak mau. Saya kan sudah lulus dan itu sudah jadi tanggung jawab negara untuk itu sudah menjadi tanggung jawab staf-staf itu untuk mengurus berkas-berkas saya. Kenapa saya harus kasih lagi uang supaya itu dipermudah? Ya, logika sih yang dia pakai. Tetapi di Indonesia logika seperti itu sepertinya tidak terpakai dan itu bahaya. Orang-orang seperti itu akan dibenci. Ya. Jadi sebidang yang lainnya mau dan akhirnya dia ya jelas repot lagi supaya urusannya semakin ribet begitu. Direpotkan lagi. Yang lainnya sudah keluar, saya kurang tahu apa istilahnya, keluar surat ininya dia belum. Artinya bahwasanya ketika kita membaca firman ini kita tahu orang-orang, kita tahu suap dan korupsi salah. Sampai di batas mana kita tahu, kita paham, sampai di batas itu kita paham. Namun kemudian ketika kita masuk dalam prakteknya, disinilah tantangan kepada kita. Karena kita adalah umat yang mengaku mencintai ajaran Kristus. Tapi kita diperhadapkan dengan kenyataan itu adalah firman Tuhan, tapi kenyataannya itu berat sekali dilaksanakan karena sistem yang kita temukan seolah mengajak kita untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan dari hal-hal yang sangat kecil, seolah-olah itu adalah kemurahan, adalah kenormalan. Maka kalau tidak seperti itu tidak normal. Nah, ini kan artinya apa? Ini menantang integritas kita sebagai umat Kristiani. Sangat menantang kita sebagai umat Kristiani. Bagaimana ketika firman itu sampai kita tidak hanya di batas tahu, tetapi ikut di dalam menghidupinya. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya pikir sekarang kalau ditakut-takuti, orang nggak akan takut lagi. Yang saya lihat ya. Tuhan melarang, firman Tuhan melarang, nanti dihukum seperti itu. Kita baca tadi episode tentang Ananias dan Safira, ya. Kisah para rasul tentang Ananias dan Safira. Ini adalah kisah contoh suami istri yang contoh kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ada lagi kisah kehidupan suami istri yang juga jemaat biasa, itu menjadi contoh yang baik, yaitu Aquila dan Priscilla. Tapi kalau Ananias dan Safira, saya rasa ini sangat kisah Ananias dan Safira yang familiar sekali kepada kita. Karena apa? Karena sangat-sangat tragis ya. Langsung pada saat mereka tahu ketahuan melakukan kesalahan, melakukan dosa itu, korupsi itu, mereka langsung mati. Nah, saya yakin kalau jemaat bilang Molhato koruptor, sebegitu korupsi jika mati radang godang akan koruptor. Kalau kita kemudian melakukan korupsi itu seperti kisah Ananias dan Safira, langsung ketahuan langsung mati, pasti tidak akan banyak orang lagi yang korupsi. Jadi kan kalau kita baca kan sebegitu Ananias ditegur oleh Petrus, Safira ditegur oleh Petrus, pada saat itu juga mereka mati. Nah sekarang beda ya, orang sudah dengan korupsinya malah menaikkan hartanya. Kenapa? Habis-habisan dia korupsi, akhirnya uangnya dipakai untuk memberi, semakin mulia namanya, ya kan? Makanya sekarang orang bilang begini, enakan jadi koruptor
baik. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Kita kan jadi ditantang ya iman kita ya. Bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang nggak boleh. Tapi kalau dari sudut kemanusiaan, kenapa malah mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan dari korupsi malah hidupnya malah semakin mapan, malah tetap terpandang kok. Kalau kita tonton di acara tadi di berita-berita, Indonesia koruptornya jarang yang maju, saya lihat senyum-senyum di depan kamera. Beda kalau sama orang Jepang ya. Jepang itu nggak usah korupsi ya, nggak usah korupsi. Hanya ketahuan melakukan kesalahan, artinya dia tidak apa yang dia katakan tidak sesuai dengan yang dilakukan saja, mereka sudah mundur dari jabatan. Kita kan enggak, kalau kita lihat malah tanpa pakai senyum dan mengatakan saya difitnah, ya, saya tidak bersalah dan segala yang lain. Akhirnya apa yang pelajaran yang kita lakukan? Oleh karena itu, anak-anak jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah suatu kenyataan, ya. Ini adalah suatu kenyataan. Dan sebagai umat Kristen di sini, kita sangat-sangat salah, kita sangat-sangat tertantang. Karena kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang malah menormalkan keadaan yang tidak Tuhan sukai. Kita hanya tahu, kita hanya sebatas tahu dan paham, ya. Tetapi kok pada kenyataan kita lihat tidak seperti itu. Malah kalau misalnya di tengah-tengah keluarga, kalau kita mau idealis nggak boleh lah. Masa mau masuk ini aja harus suap-suap. Mungkin dari pihak keluarga sendiri akan mengatakan kepada kita, kalau nggak gitu, nggak hidup. Kenapa idealis? Orang yang menantang arus akan mati, misalnya seperti itu. Jadi seperti kita udah digerogoti. Waktu saya di Batak, saya mendengar fenomena yang luar biasa. Bahkan untuk masuk menjadi seorang guru pabrik pun, ya, itu nyobok juga. Wah, hanya untuk menjadi. Jadi kita nggak usah bilang hanya tentang pemerintahan ya. Di swasta di mana-mana sekarang orang kerja itu mau harus ada sistem nyobok. Menjadi apapun sekarang ini sepertinya harus suap. Saya bilang mau jadi guru pabrik itu apa saja? Iya ini kita bayar 20 juta. Jadi itu kan berapa? Ya tapi bisa lah untuk kebutuhan per bulan. Tapi kita harus mau supaya kita bisa masuk. Supaya terkenal saya dengar. Wah ternyata sudah di segala sektor. Bahkan mau menjadi juru parkir pun, ya, nyuap juga yang bisa dia masuk ke dalam. Wah ini kita udah menakar sebenarnya, udah menjadi lingkaran setan. Bagaimana kita keluar dari sini? Oleh karena itu ini adalah tantangan integritas keimanan kita. Di saat kita dengar instansi ini, pekerjaan ini itu biasa, tapi kita cukup terhibur, cukup ada angin segar, cukup ada kekuatan lagi ketika saya pernah mendengar ya 20 polisi saat kita mengecap polisi identik dengan suap, tetapi kita disegarkan ketika mendengar ada 2 orang polisi yang untuk memenuhi keperluannya kehidupannya, karena memang dia itu betul-betul ya berintegritas dia dengan pekerjaan dan dia tahu sumpahnya itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menjadi satu yang saya dengar menjadi pemulung, ya, pemulung. Yang kedua yang menjadi tukang tambal ban. Kita bersyukur ada selalu contoh-contoh kehidupan yang mengajarkan kepada kita nggak melulu ini tentang uang, tapi tentang bagaimana kita dihadapkan Tuhan. Memang benar ya, akan segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi kita akan bilang, tapi nggak ada uang kita bisa gila. Bagaimana mengimbangkannya? Coba kita buka kalau 1 Timotius 6 ayat yang ke-10.
Silakan. Silakan 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Tetapi kalau kita hidup tanpa uang, nggak mungkin, kan? Kita masih di dunia. Tapi ketika kecintaannya, ya, tetapi ketika hanya ke situ tujuannya, jadi inilah yang menjadi salah. Artinya dipermudah oleh uang itu sendiri. Ya. Itulah yang diburu. Saya suka dengan ini filosofinya, ya, filosofinya Ahmad Salih saya suka. Dia selalu bilang, ya, dia kan anak muda. Dia bilang, kalau yang saya akan upgrade adalah, saya nggak memikirkan uangnya. Saya memikirkan bagaimana saya memberikan yang terbaik. Kalau saya sudah memberikan yang terbaik, saya bekerja keras untuk apa yang saya kerjakan, uang itu akan datang sendiri. Nah, ini kan berbeda. Jadi kalau yang kita pikirkan adalah bagaimana memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, berkat itu akan datang sendiri. Tapi ketika yang kita tujukan dengan itunya dulu, gitu ya, tanpa mengupgrade diri dulu, di sinilah persoalan. Akan kita pikirkan curang-curangnya, ya, akan kita berpikirkan berbagai cara untuk melakukan kecurangan apapun, jadilah kita terobos semua. Yang penting dapat. Ini kan dua filosofi yang sangat berbeda. Nah, coba kita juga buka 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Gak jauh dari 1 Timotius. Paling hanya 1 malam kembali. Silakan 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Coba dari kaum ibu. Karena terdapat waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan buku untuk banyaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Iya, inilah yang terjadi, bahwa akal sehat, kebenaran itu orang udah gak suka lagi di zaman sekarang. Kalau kita khotbahkan seperti yang ceritakan tadi pun, di khotbah rumah itu kan, khotbah itu tapi kan tidak disukai, marah. Karena soal ini sedih, ya, akan marah. Kita gak akan suka lagi, ya. Gak mau lagi dengar kebenaran firman Tuhan itu. Karena sepertinya inilah yang benar dan inilah yang benar. Suap dan korupsi dan lain-lain udah hal yang nyata-nyata kok. Kalau nggak begini nggak hidup, misalnya begitu. Tetapi bagaimana juga kita tertantang dengan firman Tuhan yang tadi dikatakan, kalau kita lebih dahulu memperbaiki diri kita, kualitas kita, ya, sehingga kita akan terberkati dengan sendiri. Ini kan tantangan iman. Bagaimana kita berbeda dari apa yang Dia katakan? Bisa nggak kita buktikan bahwa memang Tuhan akan memberkati kalau kita betul-betul berusaha berupaya oleh itu kan, tanpa kita melakukan hal-hal yang dianggap dunia itu normal. Sekarang kita harus menantang diri kita sendiri, ya. Kalau orang bilang masuk PNS harus solo, kalau nggak ada nggak akan bisa. Coba kita tantang, kita buktikan. Tapi tentunya harus dengan kerja keras yang luar biasa. Tetangga saya itu ada dicibir, ada yang mencibir. Kenapa? Bapak ibunya udah pensiun, bapaknya sudah meninggal, ya. Artinya dalam ekonomi mereka memang tidak akan mungkin, tidak akan mungkin. Bahkan ketika dia kuliah, itu ibunya harus menggadaikan, ya. Ya, orang yang kalau tahu tentang perkebunan itu udah pensiun, gaji itu sebenarnya nggak ada harganya lah. Zaman sekarang orang kalau hidup dari gaji pensiun 600.000, 300.000 bagaimana? Hidup enggak. Tapi itu pun digadaikan ibunya demi anaknya ini bisa kuliah. Masuklah dia di musuh ekonomi. Tapi ketika dia masuk
kuliah dan dia mengikuti ujian masuk pegawai negeri, nggak mungkin ada orang menyogok. Tapi dia bekerja belajar terus kerja keras banget. Akhirnya dia masuk ke menteri keuangan, bagian dari apa itu Kemenkeu ya, jadi bagian staf dari situ. Ketika orang banyak yang mencibir, ini kan tantangan iman. Ketika orang mencibir kita melakukan firman Tuhan, mari kita semakin berusaha. Enggak, demi ini bukan hanya demi diri, tapi ini demi membuktikan firman Tuhan itu tidak berdusta. Kita menantang diri kita. Dia dunia bilang kalau kayak gitu nggak mungkin. Yang normal itu begini. Tapi saya mau buktikan. Kalau Maliaki Tuhan bilang, ujilah aku. Kata Tuhan bilang di Maliaki 3 itu, apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Ya. Tapi ini kadang ayat Alkitab yang ini sering diplesetkan bahwa bagi beberapa orang aliran diplesetkan di Maliaki 3. Makin kau banyak memberi, makin double lah yang kau dapat. Bukan itu. Tentang memuji Tuhan bukan itu. Ujilah Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan, kau yang bilang, nggak boleh korupsi, nggak boleh suap. Tapi lingkunganku mengatakan ini yang normal, yang suap ini yang kalau kau begini, aku nggak dapat jalan. Aku mau memuji firman Tuhan. Kalau aku tetap pertahankan, bisa tidak benar-benar firman Tuhan nyata dalam hidupku. Aku akan berupaya, tapi setelah itu usahakan kepadamu. Dan itu inilah tantangan iman kita. Ketika dunia bilang normal, ketika dunia bilang biasa, malah berbeda dengan itu kita dicibir, mari kita tantang keimanan kita. Ya, betul tidak apa yang Tuhan katakan? Tapi ya, kita semakin membuat kualitas di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya yang kita anggap, yang dianggap dunia sulit, yang dianggap dunia mustahil. Tapi marilah kita memuji kebenaran firman Tuhan agar kita tidak terbiasa dengan praktek-praktek yang dianggap dunia adalah hal yang benar, tapi salah di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, yang kami kenal dalam Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kembali kami untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi Bapa banyak tantangan untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia. Karena dunia menantang begitu berat, bahkan untuk praktek suap dan korupsi sudah begitu mengakar kuat di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah bangsa ini Tuhan yang mengatur bangsa yang beragama. Ya Allah, Bapa, kuatkanlah kami, mampukan agar kami memiliki kualitas iman yang benar, agar kami tidak menjadi sama seperti yang apa dunia katakan. Dan ini Tuhan adalah tantangan iman yang luar biasa. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami tidak terjebak dari pemikiran-pemikiran dunia yang membuat kami melenceng dari kebenaran Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, terkhusus bagi jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit ataupun pemulihan. Kami mengingat saudara kami, Bapak Wahyu Siregar, dan saudari kami, Riastri Simarmata, yang keduanya Tuhan kami bersyukur telah melewati masa-masa sakit yang boleh saat ini mereka sudah di dalam pemulihan. Kiranya kesembuhan yang total menjadi milik mereka, sehingga ke depan kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah di tengah gereja ini dengan saudara-saudara kami itu. Begitu juga kami doakan untuk amat penentua Sarito Kusumo yang juga beberapa hari lalu mengalami sakit penyakit dan
dalam peribadahan dan pelayanan. Kami juga Tuhan membawakan di dalam doa untuk setiap kepala keluarga yang sedang bergumul untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan baru. Banyak di antara kepala keluarga di tengah-tengah kita ini yang mengalami kesulitan di dalam mendapatkan pekerjaan, di dalam mendapatkan pemasukan akibat terimbas dari COVID-19. Dan mungkin saja keadaan ini membuat mereka menjadi lebih, membuat mereka menjadi tergoncang. Tetapi kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan ketenangan pemikiran agar mereka tidak berputus asa, tidak menjadi lesu, tapi tetap berupaya yang terbaik. Dan biar firman Tuhan yang menguatkan mereka, dan mereka memuji iman mereka. Bagaimana Tuhan yang sudah berjanji akan memberkati, betul-betul memberkati mereka, dan mereka tetap mengoptimalkan diri dan kualitas mereka bawah, sehingga di tengah-tengah keadaan musibah sulit ini akan selalu ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dan lebih baik ke depannya. Tidak akan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong setiap kami dalam segala hal yang kami anggap mustahil. Kami boleh percaya dalam orang yang berdoa, bekerja, itulah yang kiranya menjadi selalu motor dalam kehidupan umat kami, khususnya para kepala keluarga yang saat ini terus bergumul untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah-tengah rumah tangganya masing-masing. Kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap para medis dimanapun berada. Berilah kepada para medis Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik, terlebih untuk saat ini menghadapi pasien-pasien dalam yang terkena virus COVID-19. Biarlah mereka Tuhan berikan kesabaran, sekaligus Tuhan juga memelihara mereka, menjauhkan mereka terdampak dari virus corona ini, karena mereka berada di garda depan menolong orang-orang yang terkena virus. Kau juga Tuhan memberikan mereka kesehatan, secara khusus para tim medis yang ada bagian dari jemaat Tuhan yang bekerja di rumah sakit, di tengah-tengah jemaat meninggal di Cipayung. Kau berkati mereka Tuhan, Kau pelihara kehidupan mereka, Kau selalu beserta mereka agar mereka tidak menjadi lemah. Banyak hal atribut yang mereka pakai yang membuat mereka semakin berat lagi tugas tanggung jawabnya. Mereka harus pakai masker, harus pakai APD, dan banyak hal yang harus mereka ikuti, menambah semakin berat dan tugas mereka. Tapi biarlah Tuhan dengan mereka mengimani itu juga adalah pelayanan di hadapan Tuhan melalui menolong orang lain. Mereka bersukacita melakukan pekerjaan itu, walau sesulit apapun saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keadaan di gereja ini, khususnya yang saat ini kami pandang berat adalah untuk pertambahan lahan di mana gerejamu nantinya akan didirikan kembali. Pada saat ini Bapa kami mengaku di hadapanmu, inilah menjadi pergumulan yang berat dengan situasi di mana sulit sekali untuk mendapatkan lahan yang boleh tidak hanya mampu dibeli, tapi juga lingkungan yang memperbolehkan dibangunnya sebuah gereja, karena kami adalah minoritas. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalaupun ini kami pandang berat, tetapi kalau Tuhan berkenan, yang berat dan yang mustahil yang kami pikirkan itu tidak ada berat dan mustahilnya di hadapan Tuhan. Kami memandang ini berat hanya karena kami manusia yang terbatas. Kami memiliki daya batas untuk berpikir dan berjuang. Oleh karenanya di dalam pergumulan kami ini, biarlah kami berdalam hati memohon turut campur tangan Tuhan, sehingga membukakan jalan agar gereja milik Tuhan di hari-hari kemudian boleh menemukan jawaban untuk di mana gereja ini boleh mendirikan diri dan boleh mendapatkan lahan dan lingkungan juga bersyukur. Kami juga berdoa untuk saudara ini ya Bapak, di mana pemerintah kami boleh kami lihat berupaya yang benar, mengupayakan
khususnya Tuhan dalam menangani berbagai hal yang menjadi isu-isu utama, bahkan juga saat ini isu COVID-19. Biarlah Engkau semakin memberkati mereka, agar apapun yang mereka pikirkan adalah pemikiran yang untuk memperjuangkan kehidupan, keadilan dan damai sejahtera bagi bangsa ini, bagi rakyatnya, sehingga kami semakin bersukacita memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah di tengah-tengah pemerintahan kami. Kalaupun juga Tuhan terkadang tergerak dan merasa sedih atau kecewa oleh sikap dan kebijakan para pemimpin kami, biarlah kami juga tidak berputus asa. Biarlah juga Tuhan yang terus menaungi pikiran mereka, sehingga mereka betul-betul dan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, apalagi tengah-tengah krisis saat ini, sehingga Tuhan negara ini boleh terhindar dari resesi ekonomi, dan kami boleh menjadi suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang berdaya. Terima kasih Bapak. Banyak barangkali Bapak pergumulan lain yang tidak bisa kami kuatkan satu persatu, tapi kami mengenal Tuhan adalah Maha, Tuhan adalah di atas segalanya. Bahkan yang kami sendiri tidak paham pun Tuhan bisa paham, dan Tuhan yang memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan, untuk setiap salib yang kami pikul pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Dan biarlah Tuhan setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami hanya menjadi ujian untuk membuat kami lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut rela hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita memberikan persembahan.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam